Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Mangkulhur dengan nomor pokok mahasiswa 2012011060. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai dengan bab 7 Hukum Pidana sebagai tugas UTS Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatona dan Bapak Eko Raharjo. Bab 1, pengertian hukum pidana. Yang pertama itu ada pengantar. Pidana itu adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana yang memenuhi syarat-syarat perbuatan itu. Untuk subbab selanjutnya yaitu pengertian moral, nilai, dan sanksi. Moral atau norma itu adalah anggapan-anggapan yang memberikan petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat. Anggapan inilah yang biasa disebut dengan norma. Jadi, norma atau moral itu merupakan anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat. Pengertian dari nilai sendiri itu adalah ukuran baik yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar atau salah, apa yang baik dan tidak baik, dan sebagainya. Ukuran-ukuran itu disebut sebagai nilai. Nah, nilai itu terdiri dari nilai kejujuran, nilai kesetiaan, nilai kegunaan, nilai keindahan, nilai kesusilaan, nilai kesopanan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada sanksi. Tiap masyarakat atau golongan pasti menghendaki normanya itu dipatuhi. Namun tidak semua orang bisa dan mau mematuhi norma tersebut. Agar normanya dipatuhi, maka masyarakat atau golongan itu membuat sanksi atau penguat. Sanksi bisa bersifat negatif bagi mereka yang berbuat menyimpang dari norma, akan tetapi juga dapat bersifat positif bagi mereka yang menaatinya. Sanksi yang negatif itu biasanya hukum pidana, sedangkan sanksi positif itu misalnya adalah hadiah. Selanjutnya yaitu pengertian dari hukum pidana. Menurut Metzger, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai berikut. Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sesuatu akibat yang berupa pidana. Jenis-jenis hukum pidana itu dibagi menjadi dua. Yang satu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan yang terakhir pidana denda. Yang kedua ada pidana tambahan. Pidana tambahan dibagi lagi menjadi 3, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Bagian umum dan bagian khusus dalam hukum pidana. Bagian umum dalam hukum pidana itu mempelajari tentang materi dari KUHP, sedangkan bagian khusus adalah hukum yang membicarakan tentang delik-delik atau tindak pidana. Ilmu hukum pidana dan kriminologi. Ilmu hukum pidana itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keseluruhan dari hukum pidana. Ilmu hukum pidana itu mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisa, dan seterusnya menyusun dengan sistematis dari norma hukum pidana dan sanksi pidana agar pemakaiannya menjadi berlaku. Ada juga kriminologi. Kriminologi menurut Mulyatno yaitu kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan yang sendiri. Menurut Kanter dan Sianturi, kriminologi mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara pemberantasan kejahatan tersebut. Kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan tidak atau belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis. Menurut ahli Sutherland and Cressy, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Adapun perbedaan kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana. Perbedaan pertama yaitu dari objek. Objek dari kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai suatu gejala dalam masyarakat, bukan sebagai norma hukum positif semata-mata. Objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu hukum, dalam artian ketentuan-ketentuan atau peraturan mengenai kejahatan dan pidana. Yang kedua ada tugas. Tugas dari kriminologi yaitu mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasannya. Tugas dari ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu menjelaskan interpretasi hukum pidana, mengkaji norma hukum pidana, konstruksi, dan penerapan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindakan pidana yang terjadi, atau sistematika. Tujuan dari kriminologi yang ketiga yaitu mengamankan masyarakat dari penjahat, sedangkan tujuan dari ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu memahami pengertian yang objektif dari peraturan hak pidana yang berlaku.
Yang terakhir, subbab terakhir yaitu sejarah hukum pidana di Indonesia. Pada awalnya hukum pidana itu berasal dari hukum adat yang berlaku pada masa kerajaan. Setelah itu masuk ke zaman VOC. Pada zaman ini, hukum adat pidana yang berlaku bagi kaum pribumi di Indonesia selain dari hukum adat tadi ada. Nah, sedangkan penguasa VOC itu mulai memberlakukan plakat-plakat yang berisi hukum pidana. Menurut Utrecht, hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC itu ada 3, yaitu hukum statua yang termuat di dalam Statuen van Batavia, hukum Belanda kuno, dan asas-asas hukum Romawi. Hubungan hukum Belanda kuno ialah sebagai pelengkap jika statua tidak dapat menyelesaikan masalah hukum Belanda kuno, maka akan diaplikasikan kepada hukum yang berlaku. Sedangkan untuk hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak yang pada saat itu masih berlaku di masa VOC. Untuk zaman Hindia Belanda, pada tanggal 3 Maret 1881 lahirlah KUHP Belanda yang baru dan berlaku mulai tanggal 1 September 1886. Setelah KUHP baru muncul, barulah KUHP Hindia Belanda yaitu 1866 dan 1872 yang banyak persamaan dengan kode penal Prancis diganti dan disesuaikan dengan KUHP baru. Berdasarkan asas KUHP Belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda. Semula direncanakan ada 2 KUHP, masing-masing untuk golongan Eropa dan yang satu untuk golongan bumi putra atau pribumi. Namun, pada tanggal 15 Oktober 1915, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Mr. Edinburgh berpendapat bahwa sebaiknya hanya ada 1 KUHP yang berlaku di Hindia Belanda. Maka pada tanggal tersebut lahirlah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie atau KUHP yang pada saat ini masih berlaku sampai sekarang. Bab 2. Hukum pidana dan teori-teori pemidanaan. Yang pertama, fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Fungsi yang umum yaitu fungsi hukum pidana itu sama juga dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat dalam artian umum. Yang kedua, fungsi khusus dari hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Subbab selanjutnya membahas tentang teori tentang tujuan hukum pidana. Menurut John Kaplan, tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menghindari balas dendam, yang pertama, yang kedua adanya pengaruh yang bersifat mendidik dan mempunyai fungsi memelihara perdamaian. Subbab selanjutnya yaitu teori tentang pemidanaan. Yang pertama, teori absolut atau teori pembalasan atau Vergeldingstheorien. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana itu merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan atau revenge. Teori ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu teori murni dan tidak murni. Teori murni retributif yaitu memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Sedangkan teori retributif tidak murni, teori ini terpecah menjadi 2 lagi, yaitu teori retributif terbatas yang berpendapat bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, dan teori retributif distribusi yaitu penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Yang kedua yaitu teori relatif atau tujuan. Teori relatif atau teori tujuan itu berpokok pangkal dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Karena dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi. Dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Dan yang terakhir yaitu teori gabungan atau modern. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan itu bersifat plural,
karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejak pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari atau rehabilitasi. Bab 3. Asas berlakunya hukum pidana. Yang pertama yaitu asas berlakunya undang-undang pidana menurut waktu. Asas berlakunya undang-undang pidana menurut waktu diatur dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dikenal dengan asas legalitas. Menurut Maktab Bot, dalam asas legalitas ini terdapat konsekuensi akibat berlakunya asas tersebut. Yang pertama yaitu tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana karena asas legalitas mengandung arti tiada suatu perbuatan dapat dipidana apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua, semua peraturan harus tertulis karena tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Yang ketiga, mengenai prinsip tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas, akibat rumusan perbuatan pidana itu harus jelas agar tidak terjadi multitafsir dan menghilangkan kepastian hukum. Subbab selanjutnya yaitu asas berlakunya undang-undang pidana menurut tempat. Asas berlakunya undang-undang pidana menurut tempat diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 dalam KUHP. Berlakunya hukum pidana menurut tempat itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu asas teritorial yang pertama, yang kedua asas personal, yang ketiga asas perlindungan, yang keempat asas universal. Asas teritorial atau asas wilayah. Asas teritorial ini mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas tersebut merupakan asas pokok dan telah dianggap sebagai asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Yang kedua, asas personalitas atau asas nasionalis aktif. Asas personalitas bertumbuh pada keluarga negara pelaku tindak pidana. Artinya hukum pidana suatu negara itu mengikuti kemanapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga negara Indonesia kemanapun ia berada. Yang ketiga ada asas perlindungan atau asas nasionalis pasif. Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan, asas tersebut juga diberlakukan di Indonesia, sehingga hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan. Yang terakhir, asas universal. Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan, di wilayah negaranya atau di luar negeri. Di sini hukum pidana diberlakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas. Siapapun dan dimanapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan. Yang terakhir, subbab terakhir yaitu tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti. Locus delicti itu berasal dari kata locus yang berarti tempat atau lokasi dan delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Penentuan tempat terjadinya suatu tindak pidana memiliki arti yang penting untuk menentukan tempat pengadilan yang berwenang dalam mengadili suatu tindak pidana tersebut. Terdapat 3 teori yang membahas mengenai locus delicti. Yang pertama yaitu teori perbuatan material. Menurut teori ini, locus delicti merupakan tempat di mana seorang melakukan tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai di mana tempat tindak pidana dilakukan, maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindakan pidana tersebut. Yang kedua, teori alat. Menurut teori ini, locus delicti dititik beratkan pada tempat di mana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku. Yang terakhir yaitu teori akibat. Menurut teori ini, locus delicti ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang dilakukan terjadi atau ditentukan menurut di mana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindakan pidana tersebut. Bab 4. Tindak pidana. Yang pertama, istilah tindak pidana. Ada beberapa istilah tindak pidana. Yang pertama, ada strafbarkeit, delik, dan delictum, yang mana semua hal ini memiliki arti yang sama, yaitu tindak pidana. Subbab selanjutnya yaitu
Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pengertian dari tindak pidana itu menurut KBBI adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana itu menurut S.R. Sianturi ada 5, yaitu adanya subjek, yang kedua adanya unsur kesalahan, yang ketiga perbuatan bersifat melawan hukum, yang keempat suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, atau perbuatan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Yang kelima dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu rumusan tindak pidana. Secara umum rumusan tindak pidana itu setidaknya memuat beberapa rumusan, yaitu yang pertama subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut. Yang kedua perbuatan yang dilanggar, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat. Dan yang terakhir yaitu ancaman pidana sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Subbab selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang pertama ada delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut malaperse atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Yang kedua, ada delik formil dan delik material. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik selanjutnya yaitu ada delik material. Delik material itu adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal, atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik material adalah akibatnya. Selanjutnya ada delik kesengajaan dan delik kealpaan. Delik dolus atau delik kesengajaan adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, sementara delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan. Selanjutnya ada delik aduan dan delik umum. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Artinya, apabila tidak ada aduan, maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Selanjutnya ada delik umum dan delik khusus. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer. Selanjutnya ada delik commissionis omnissionis dan commissionis per omnissionem commissa. Delik commissionis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif, berarti melakukan delik commissionis. Yang selanjutnya ada suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang itu disebut omissionis apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat, berarti melakukan delik omissionis. Sementara delik komisionis per omnission commissa adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya ada delik berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus-menerus. Selanjutnya ada delik politik murni dan delik politik campuran. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Selanjutnya ada delik biasa dan delik berkualifikasi. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya. Subbab selanjutnya dan yang terakhir yaitu subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana itu dalam KUHP Indonesia dapat menjadi subjek hukum pidana ialah naturalized person atau manusia. Namun seiring berjalannya waktu,
badan hukum pun dapat menjadi subjek hukum pidana. Bab 5. Hubungan sebab akibat atau teori kausalitas. Teori-teori kausalitas. Teori kausalitas itu merupakan teori yang mengkaji hubungan sebab akibat dalam hal tersebut, suatu tindakan pidana. Teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Teori kausalitas sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada teori ekuivalensi. Dalam teori ini mengatakan bahwa tiap-tiap syarat sama nilainya atau ekuivalen. Jika satu syarat tidak ada, maka akan lain akibatnya. Teori ini dalam hukum pidana sulit untuk diterima karena menyamaratakan antara sebab dengan syarat. Yang kedua ada teori individualisasi. Menurut Traeger, dari semua peristiwa yang terjadi, hanya dicari satu peristiwa saja yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. Menurut Birkemeier, sebab adalah syarat yang paling kuat. Yang ketiga ada teori generalisasi. Teori ini berdasarkan penelitiannya pada fakta sebelum tindak pidana terjadi, sehingga teori ini dicari sebab yang dibuat sama untuk timbulnya akibat yang bersangkutan. Subbab selanjutnya yaitu ajaran kausalitas dalam praktik peradilan. Ajaran kausalitas dalam praktik peradilan. Dalam hal mencari hubungan sebab akibat terhadap suatu kejadian, pengadilan mengadakan pertimbangan yang tersendiri, yaitu menganut hubungan sebab akibat yang mensyaratkan adanya hubungan langsung dan seketika antara perbuatan dan akibat yang terjadi. Contoh dari putusan pengadilan itu ada putusan Raad van Justitie Batavia tahun 23 Juli 1937 dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 Mei 1951. Bab 6. Syarat pemidanaan. Syarat yang pertama yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, tidak ada alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Tidak terdapat alasan pembenar atau melaksanakan ketentuan undang-undang, upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, atau penggeledahan yang dilakukan penyidik, perintah jabatan, atau eksekusi pidana mati oleh regu tembak. Yang ketiga, dalam diri pelaku harus ada kemampuan bertanggung jawab. Ada unsur kesalahan dalam diri pelaku. Yang keempat, tidak ada alasan yang dapat menghapus kesalahan. Tidak terdapat alasan pemaaf. Untuk catatan, yang syarat pertama dan kedua itu merupakan perbuatan. Yang syarat ketiga dan keempat merupakan penilaian dari pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana. Bab 7. Perbuatan atau tindak pidana. Yang pertama, pengertian perbuatan. Perbuatan dalam KBBI berarti sesuatu yang diperbuat atau dilakukan, atau sebuah tindakan. Yang subbab selanjutnya yaitu pengertian sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu wederrechtelijks. Ada perbedaan antara pengertian hukum dan undang-undang yang berakibat adanya perbedaan pengertian dari sifat melawan hukum dan sifat melawan undang-undang. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.